sudah terlihat tampilan PowerPoint saya, Bapak? Sudah. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok tidak ada jawaban ya? Kayaknya lemes semua. Ayo, Bapak Sudah Ibu. sarapan apa belum? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, sarapan itu penting ya untuk mengisi tenaga agar kita tetap semangat. Nah, coba biar kalian semangat sebelum nanti kita pelajaran. Kita tepuk semangat dulu ya. Coba hitung mulai tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Ternyata masih belum kompak. Tidak apa-apa. Coba. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Baik, coba Mei dipimpin teman-teman ya, Nak ya, untuk berdoa. Ayo, Mei. Sri Mei, bisa mendengar Bu Guru? Wah, mungkin sinyalnya agak error. Bu Guru saja ya, Nak ya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita nanti akan belajar tentang tupai dan ikan gabus ya. Sudah ada yang Iya, Bu. mencari? Nah, nanti setelah pembelajaran kan kalian setelah membaca PowerPoint tentang tupai dan ikan gabus, diharapkan kalian dapat menganalisis unsur-unsur cerita, mulai dari tokoh sampai ke pesan moral yang disampaikan. Itu nanti kalian juga diharapkan dapat menilai tentang cerita tupai dan ikan gabus. Selanjutnya, setelah kalian nanti menonton tayangan video pengrajin kayu, diharapkan kalian dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar, terutama di sekitar kalian ya. Selanjutnya nanti kalian yang di akhir menyaksikan tayangan Kalimantan diharapkan analisis keadaan hutan-hutan di Kalimantan itu, lalu kemudian kalian dapat merencanakan tindakan untuk pencegahan daya alam yang berlebihan. Baik, anak, coba karena kemarin ya menginformasikan kepada kalian, hari ini kita akan belajar tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Belum Ibu mengerti tentang persiapan kalian terkait tupai dan ikan gabus, apa sudah absen semua? Tadi Bu sudah adakah yang masih belum absen? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Mulailah disiplin. Wah, hebat, happy juga hebat. Baik, sekarang kita akan memprediksi tentang dan ikan cerita gabus. Coba mulailah kasih waktu 2 menit. Silakan kalian isikan, boleh voice note, boleh juga menggunakan chat WA ya. 2 menit mulai dari sekarang. Wah, luar biasa. Ternyata anak-anaknya Bulai hebat semua ya. Sudah pada mengirimkan. Wah, hebat. Sudah mengirimkan semua ini. Sudah masuk di WA-nya Bu Guru ya. Nah, baik. Ya, Bu. Agar kalian lebih paham. Agar kalian lebih paham tentang cerita tupai dan ikan, kita bahas bersama. Coba perhatikan PowerPoint yang dikirimkan Bu Lela ya, Nak ya. Di situ yang pertama gambar apa? Ya itu. Tupai. Tupai, Bu. Tupai, Bu. Oh, tupai. Iya. Ya, ya.
Lalu selanjutnya Anda dapat menyaksikan gambar ikan gabus. Ikan gabus ya. Tapi sebenarnya ikan gabus yang benar itu seperti ini ya anak-anak ya. Kalau tadi hanya animasi agar Ya, menarik Bu. kalian untuk membaca. Di cerita tupai dan ikan gabus, kalian bisa memperhatikan di PowerPoint kalian. Di situ ceritanya tentang persahabatan seekor ikan gabus dan tupai yang sebenarnya memiliki tempat hidup yang berbeda. Apa? Sudah. Di situ nanti kalian akan belajar dari tupai dan ikan gabus. Mereka saling bermain bersama, bagaimana melakukan kegiatan bersama. Tapi Tuhan, Nah, tolong teman-teman ikan gabus tersebut dimatikan ya mikrofonnya ya. si tupai, apa yang bisa dia lakukan untuk ikan gabus? Ternyata ikan gabus ingin apa ya kemarin? Coba yang sudah baca kemarin, tupainya gabusnya pengen makan apa itu? Iya, ikan gabusnya pengen makan hati ikan hiu. Lalu si tupai ini pun berpikir, bagaimana ya aku bisa mendapatkan hati ikan hiu? Sementara ikan hiu adalah ikan terbesar dan penguasa lautan luas. Akhirnya si tupai pun memutar otaknya ya, berpikir bagaimana caranya agar dia dapat mendapatkan hati ikan hiu. Setelah berhari-hari dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan, akhirnya dia pun mendapatkan cara. Sehingga di akhir ceritanya, seperti yang kalian baca, tupai pun berhasil mendapatkan hati ikan hiu. Lalu menyerahkannya kepada si ikan gabus. Ikan gabus pun menerima dengan sangat bahagia. Lalu ikan gabus memakannya, dan jadilah si ikan gabus sehat kembali. Nah, anak-anak itu tadi cerita tentang ikan gabus dan tupai. Nah, tugas kalian, seperti yang sudah Ibu kirimkan, adalah menganalisis unsur-unsur cerita. Di situ ada mulai judul sampai terakhir nanti pesan moral. Nah, untuk kan, jika kalian bingung bagaimana cara menjalannya, kalian buat pikirannya di buku, atau mungkin yang punya print bisa di print juga. Nanti di foto dikirim ke grup WA ya nak ya. Baik anak, karena tugas kalian tadi sudah. Selanjutnya, coba tuliskan pendapat kalian. Sekarang tuliskan pendapat kalian tentang cerita tupai dan gabus, ikan gabus ya. Apa pendapatmu tentang cerita tersebut? Dari wataknya, dari isi ceritanya, atau mungkin dari pesan moralnya harus bagaimana? Nanti seperti tugas yang pertama, kalian bisa mengirimkannya lewat WA grup ya nak ya. Oke, Bu. Nah, kalau tadi kita belajar tentang tupai dan ikan gabus, tupai itu makanannya apa ya nak ya? Kacang. Tahu? Ada yang tahu? Oh, makan kacang. Biji, Bu. Biji. Tupai itu saya. Ya, Bu. Buah ya. Tupai itu hanya kelapa. Dia suka makan kelapa, nah ya. Nah, kelapa itu manfaatnya banyak sekali. Bisa dibuat untuk, kalau kita minum apa namanya? Es degan ya. Ada es degan, terus bisa kita ambil santannya, bahkan kayaknya bisa kita gunakan, terutama di daerah-daerah pedalaman ya. Maaf Bu Nur, ini terpancing kurang 3 menit. Oh, nggih, Bapak. Jadi batok kelapa itu termasuk bisa dibuat untuk kerajinan ya nak ya. Jadi kerajinan itu bisa terbuat dari berbagai macam kayu. Nah, nanti kalian akan menyimak video tentang laptop si Unyil yang isinya pengrajin kayu. Setelah kalian menyaksikan tayangan si Unyil dan membaca satu paragraf yang Ibu kirimkan, kalian dapat menuliskan 3 jawaban pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi ya nak ya. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah kita tentukan beberapa waktu lalu,
Nah, salah satu perwakilan kelompok diharapkan mengirim ke grup WA menggunakan voice note. Jadi nanti kalian diskusi dulu, setelah itu hasilnya apa, lalu dikirimkan ke grup WA. Nah, anak-anak, kayu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk meja, kursi, almari, dan banyak yang lainnya. Nah, kalau kayu semakin lama semakin banyak digunakan, hutan kita bagaimana ya? Apa tetap rindang seperti biasanya? Gundul, Bu. Pohonnya habis. Gundul hebat, luar biasa. Bu. Pohonnya habis, iya. Sekarang coba kalian simak gambar dari hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai ke tahun 2020. Di situ ada perbedaan dari yang hijau sekali sampai ke yang banyak putihnya. Bener anak-anak hebatnya Bu Laila. Semakin tahun hutannya semakin gundul, kayak rambutnya kita. Semakin hari kalau semakin gundul semakin jelek ya. Jadi kita harus menjaga kelestariannya nak ya. Untuk tugas kalian dengan menyaksikan gambar dari peta hutan Kalimantan, diharapkan kalian dapat melengkapi macet Pak. Aduh macet ini. Dapat melengkapi tabel berikut ya nak ya. Dari tahun ke tahun itu bagaimana keadaannya, kalian dapat mengisikannya ke dalam kotak-kotak tabel berikut. Nanti seperti biasa kalian kirim ke WA group. Untuk tugas terakhir, evaluasi kalian, Bu Guru nanti akan mengirimkan link evaluasi di mana dapat kalian akses. Ada 10 soal evaluasi ya nak ya. Nggih Bapak. Ada 10 soal evaluasi, 5 PG, 3 isian, 2 uraian. Nanti kalian bisa mengaksesnya mulai setelah pembelajaran kita sampai pukul 8 malam. Jadi kalian tidak usah bingung HP-nya dibawa orang tua ataupun nanti mungkin sinyalnya muter-muter gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mengirimkannya sampai batas jam 8 malam. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, kesimpulan yang pertama yaitu kita harus hidup rukun walaupun dalam perbedaan. Yang kedua, kita harus menjaga sumber daya alam. Jangan sampai semakin hari semakin habis. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi orang tua, dan jangan lupa untuk mencintai lingkungan serta menghargai apapun pekerjaan orang tua kita. Karena setiap pekerjaan memiliki peran masing-masing, jadi tidak bisa disamakan ya nak ya. Oke anak-anakku yang baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita berikutnya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, hati-hati di jalan jika kalian keluar rumah ataupun kemana saja, ingat ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kegiatan bulan kita selesai, sampai bertemu besok lagi dan see you tomorrow. Bye-bye. Nggih Bapak sampun. Baik. Terima kasih, bagus sekali Bu Letul. Bagus sekali, terima kasih. Ini kalau gurunya seperti ini bagus semua. Baik, itu dari saya cukup bagus apa yang disampaikan beliau. Mungkin ada masukan dari Bu Yulianti, silakan. Baik, terima kasih Bu Selamat ya Bu Nur Lailatul. Memang dari segi suara sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan lagi keluasan materi, kemudian penggunaan metode biar tidak